Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sabita Ribasyam Jinan dengan NIM 23 11 20 101 dari Bioteknologi Angkatan 23 Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, video ini aku tujukan untuk memenuhi tugas aku, yaitu tugas biologi molekuler dengan membuat video yang berjudul Mekanisme Regulasi Ekspresi Gen Caspase 8 dalam jalur apoptosis sel. Nah, tugas ini dibimbing oleh dosen aku, yaitu Bu Ica atau Anissa Humaira. Selamat menonton. Mekanisme regulasi ekspresi gen caspase 8 dalam jalur apoptosis sel. Topik pembahasan kita ada 4, yaitu apa itu apoptosis, yang kedua jalur apoptosis, yang ketiga proses apoptosis, dan yang keempat adalah caspase 8. Yang pertama ada apa itu apoptosis. Apoptosis berasal dari bahasa Yunani, yakni apo yang artinya pemisahan dan petosis yang artinya jatuh atau rontok. Apoptosis sendiri adalah kematian sel secara terprogram yang terjadi secara normal selama proses perkembangan dan penuaan semua jaringan tubuh, atau bisa disebut dengan PCD. Istilah PCD ini diciptakan oleh Lokshin pada tahun 1965 untuk menggambarkan kematian sel yang terlihat selama proses metamorfosis serangga atau sebuah proses fisiologis yang menghilangkan sel-sel yang tidak diinginkan. Kemudian, apoptosis sendiri memiliki fungsi antara lainnya pada sel yang rusak atau terinfeksi. Maksudnya, apoptosis dapat terjadi secara langsung ketika sel yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi atau terinfeksi oleh virus. Keputusan untuk melakukan apoptosis dapat berasal dari sel itu sendiri, dari jaringan di sekitarnya, atau dari sel yang merupakan bagian sistem imun. Jika apoptosis sel untuk berapoptosis rusak atau jika inisiasi apoptosis dihambat, sel yang rusak dapat terus membelah tanpa batas dan berkembang menjadi kanker. Fungsi kedua adalah pada respon terhadap stres atau kerusakan DNA. Kondisi stres sebagaimana kerusakan DNA yang disebabkan senyawa toksik atau pemaparan sinar ultraviolet atau radiasi ionisasi seperti sinar gamma atau sinar X dapat menginduksi sel untuk memulai proses apoptosis. Yang ketiga ada homeostatis. Homeostatis adalah suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh organisme yang dibutuhkan organisme hidup untuk menjaga keadaan internalnya dalam batas tertentu. Homeostatis tercapai saat tingkat mitosis atau proliferase dalam jaringan seimbang dengan kematian sel. Selanjutnya adalah jalur apoptosis. Nah, apoptosis terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur intrinsik dan juga jalur ekstrinsik. Jalur intrinsik adalah jalur yang melibatkan sitokrom C yang dirilis dari mitokondria. Sedangkan jalur ekstrinsik adalah jalur yang melibatkan fas yang dapat mengakibatkan reseptor kematian. Nah, di sini terdapat proses apoptosis. Nah, proses apoptosis itu terjadi melalui dua jalur seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu jalur mitokondria atau intrinsik dan juga jalur reseptor kematian atau jalur ekstrinsik. Yang pertama kita bahas mengenai jalur intrinsik. Jalur intrinsik itu dipacu oleh beberapa faktor internal seperti penarikan faktor pertumbuhan, kerusakan DNA akibat radiasi, toksin atau radikal bebas, serta stres pada retikulum endoplasma yang menyebabkan kesalahan lipat protein. Nah, ketika terjadinya kerusakan atau stres, sensor kelompok BCL akan mendeteksi dan mengaktifkan efektor kelompok BCL2 seperti BAX atau BAK. Nah, aktivasi ini menyebabkan pelepasan sitokrom C dan protein proapoptotik lain dari mitokondria. Meskipun proses ini dapat dihambat oleh regulator BCL2 atau BCL-XL. Yang kedua ada jalur reseptor kematian atau jalur ekstrinsik. Nah, jalur ini dimulai dengan interaksi reseptor ligan yang reseptor kematian seperti fas
atau reseptor TNS dengan liganya pada permukaan sel. Setelah interaksi ini terjadi, protein adaptor akan mengikat reseptor yang kemudian mengaktifkan inisiator caspase. Nah, kemudian dilanjut dengan mengeksekusi caspase. Kedua jalur ini berkonvergensi dan menghasilkan serangkaian perubahan seluler yang mencakup fragmentasi inti sel, aktivasi endonukleus, kemudian gelembung sitoplasma yang berujung pada pembentukan benda apoptotik. Nah, tahap akhirnya pada proses apoptosis mengakibatkan fagositosis, di mana benda apoptotik yang terbentuk akan memiliki ligan khusus yang dapat dikenal reseptor sel fagosit yang kemudian akan dimakan oleh sel-sel yang telah mengalami apoptosis oleh sel fagosit sehingga mencegah terjadinya peradangan. Nah, lanjutnya adalah tentang caspase. Caspase itu adalah protein yang dienkode oleh gen CASP8. Maksudnya itu, caspase 8 merupakan inisiator caspase yang berperan dalam memulai sinyal apoptosis melalui jalur ekstrinsik. Caspase 8 yang diaktifkan dapat membelah caspase 3 dan caspase lainnya yang kemudian akan mengeksekusi fase akhir apoptosis. Nah, regulasi ekspresi gen pada caspase 8 itu terdiri dari 4, yaitu pada level transkripsi, pada tingkat post-transkripsi, level post-translasi, dan aktivasi caspase 8. Yang pertama, pada level transkripsi, faktor transkripsi berperan dalam mengatur tingkat ekspresi gen. Yang kedua, pada tingkat post-transkripsi, regulasi melibatkan mikroRNA yang dapat menurunkan ekspresi gen serta proses splicing alternatif yang menghasilkan berbagai varian protein. Yang ketiga, pada level post-translasi, protein caspase 8 mengalami modifikasi melalui ubiquitinisasi untuk degradasi protein dan fosforilasi yang mempengaruhi aktivitas enzim. Pada aktivitas caspase 8 memerlukan dimerisasi pada kompleks DIS atau DISC dan diregulasi oleh inhibitor. Nah, di sini terdapat proses caspase 8 yang terdiri dari dua proses, yaitu terdapat pada jalur ekstrinsik, yang pertama pada jalur ekstrinsik, yang kedua pada jalur intrinsik. Saya akan menjelaskan pada jalur yang pertama dulu, yaitu jalur ekstrinsik. Jadi pada jalur ekstrinsik, caspase 8 dimulai ketika ligan kematian seperti FARS-R dan TRAIL-R ke reseptor kematian. Ikatan ini memicu pembentukan kompleks DIS, yaitu Death Inducing Signaling Complex yang berperan dalam merekrut dan mengaktifkan procaspase 8. Nah, procaspase 8 ini menjadikan jarak menjadi dekat dengan homodimer atau heterodimer ini yang dilakukan untuk melakukan aktivasi selanjutnya. Kemudian setelah pembentukan homodimer dengan procaspase 8 lain dan heterodimer dengan flip L, yang pertama mengalami pembelahan pada residu D374A dan D384A untuk membentuk P43 atau P10 caspase 8 yang sepenuhnya aktif, yang kemudian dapat membelah dan mengaktifkan procaspase 3 dan caspase 3 yang pada gilirannya mengeksekusi jalur apoptosis. Nah, pada jalur yang kedua yaitu jalur intrinsik yang dimulai pada caspase 8 membelah bit atau BID menjadi bit terpotong atau T-bit yang kemudian mengaktifkan jalur apoptosis intrinsik. Nah, jalur apoptosis intrinsik ini utamanya dipicu setelah kerusakan DNA oleh sel eksternal ataupun internal.
ya. Kemudian setelah menerima rangsangan apoptosis, seperti ketika sel mengalami kerusakan, seperti ini tibit P53 dan juga BIM atau BIM mengikat dan mendorong aktivasi dan oligomerasi Bax atau BAK. Setelah diaktifkan, Bax dan BAK membentuk oligomer yang memulai MOMP dengan membentuk saluran ke dalam OMM yang mengarah pada pelepasan sitokrom C dalam sitosol. Ini sitokrom C-nya di sini. Kemudian sitokrom C mengalami oligomerase dengan daerah C terminal pada protein adaptor APAF1 yang mengandung domain CART N terminal yang biasanya tetap tidak terekspos. Namun, pengikatan sitokrom C ke APAF1 menyebabkan asosiasi yang terakhir dengan DATP yang kemudian mengalami perubahan konformasi sehingga mengekspos domain CART-nya. Seluruh kompleks ini dikenal sebagai apoptosom dan mengarah pada inaktivasi prokaspase 9 menjadi kaspase 9 yang aktif. Secara bersamaan, prokaspase 3 dan 7 direkrut ke apoptosom tempat mereka dibelah dan diaktifkan oleh kaspase 9. Nah, dari penjelasan dan pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwa apoptosis merupakan proses kematian sel terprogram. Kaspase 8 yang dienkode oleh gen CASP8 berperan sebagai inisiator dalam proses apoptosis, khususnya melalui jalur ekstrinsik dengan mengaktifkan dan membelah kaspase 3 serta kaspase lainnya untuk mengeksekusi fase akhir apoptosis. Regulasi ekspresi gen pada kaspase 8 terjadi melalui berbagai level, mulai dari level transkripsi yang melibatkan faktor transkripsi, level post-transkripsi yang melibatkan mikroRNA dan splicing alternatif, hingga level post-translasi yang mencakup proses ubiquitinitas dan fosforilasi, serta memerlukan dimerasi yang kompleks dari DISC atau DIS yang dipengaruhi oleh inhibitor. Nah, dari pemaparan tadi bersumberkan dari 4 sumber ini, yaitu dapat dari Sari dan juga Novina Avianti, Tumors dan juga Para. Sekian dan terima kasih.